Oke, shalom semuanya. Shalom, ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Pada pagi hari ini kita ingin datang pada Tuhan, kita ingin beribadah pada Tuhan. Saya mengundang semua jemaat, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang teramat baik bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan kami berada di sini Tuhan bukan suatu kebetulan Bapa, tapi ada suatu rencana yang indah bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Biar Engkau yang memimpin Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami di dalam tangan-Mu Bapa. Kau yang menguruskan setiap kami Bapa, Kau yang hadir di tengah-tengah kami Bapa, Kau yang menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama-Mu yang kudus, haleluya, amin. Semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita mengucap syukur. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan
Bersama kasih
memberikan persembahan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, nanti bisa bergantian mengantri dan menggunakan hand sanitizer-nya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan bagi setiap anak Bapak. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Dalam nama yang suci kuduskan Tuhan, setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan. Kami memberkati kami Bapak, setiap apapun yang kami perlukan Tuhan. Biarlah kami mencukupkan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, haleluya, amin.
pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu, kami kembali rindu untuk diperdengarkan firman-Mu, untuk supaya kami hidup, menjalani hidup ini dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, dengan firman-Mu Tuhan, untuk kami dapat melanjutkan kehidupan kami dengan tuntunan-Mu yang luar biasa Tuhan. Karena penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti, itu yang kami yakini sampai hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan duduk Bapak Saudara, Shalom. Ya, saya nggak terlalu jauh sih datangnya. Saya dari Kota Bumi, Bapak Saudara. Tak kenal maka tak sayang. Ya, karena saya pengen disayang, ya, maka mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mohon Om, saya dikasih waktu berapa lama? 20 menit, oke. Ya, perkenalannya singkat aja, Bapak Saudara. Nama saya Galvin, pelayanan saya bantu pelayanan orang tua saya di Kota Bumi. Papa saya adalah seorang gembala di gereja Pantekosta Isa Al-Masih. Dan nggak ada cita-cita saya untuk jadi seorang pendeta. Saya lulus SMA, punya cita-cita pengen jadi pemain band, anak band ceritanya. Kemudian lulus SMA, saya lanjut kuliah di Institut Musik Indonesia 2008 sampai 4 semester. Karena tahu di sana itu cuma dapat sertifikat bukan ijazah, karena setara D3, jadi saya mengundurkan diri, berhenti dari sana. Ending-endingnya saya kerja di pabrik, punya uang cukup, hancur-hancuran hidup karena punya uang. Jadi karena punya uang, ya tadi saya juga sempat bercerita juga sama Bapak Gembala gitu ya, beliau cerita bagaimana Tuhan panggil. Saya dipanggil ketika itu nggak ada kesulitan, berbeda dengan Bapak Gembala. Saya nggak punya kesulitan. Saya menikmati hidup yang luar biasa di masa umur belasan tahun, 19 tahun, 20 tahun lah. Saya lulusan SMA punya gaji S1 tahun 2010. Jadi gaji saya itu cukup untuk lulusan S1. Sedangkan saya lulusan SMA. Jadi kenikmatan hidup itu saya nikmati tanpa peduli dengan pelayanan orang tua saya. Jadi saya anak gembala, tapi orang tua saya punya pelayanan, saya masa bodoh dengan pelayanan itu. Karena saya melihat orang tua saya ini kere, nggak punya duit. Jadi waktu kecil saya nggak punya mainan. Mainan saya itu cuma batu kerikil yang saya susun-susun. Ini mobil-mobil yang lagi macet zaman dulu. Makanya kalau saya membandingkan dengan imajinasi anak zaman sekarang, saya lebih berimajinasi. Karena batu kerikil bisa jadi mobil. Saya melihat dari situ, jadi pendeta ini nggak ada uangnya, nggak ada duitnya. Jadi saya nggak pernah punya cita-cita untuk jadi seorang pendeta. Jadi kalau hari ini bisa Tuhan panggil, itu yang jadi pertanyaan besar sampai hari ini. Kenapa Tuhan panggil saya? Ternyata saya menemukannya. Ternyata Tuhan punya rencana yang dahsyat untuk saya dan pelayanan orang tua saya. Jadi kalau sampai hari ini saya bisa lulus S1 sarjana teologi bersama dengan Lorenzo, tapi bedanya saya lebih duluan sarjananya dibanding Lorenzo. Bukan karena Lorenzo nggak pinter, dia pinter, cuman saya beda kampus. Keluarnya karena kampusnya nggak bisa off kampus, karena orang tua saya kondisinya semakin melemah, matanya sudah tidak mulai bisa melihat lagi. Jadi mau nggak mau saya harus bantu pelayanan full time di gereja. Cuman bagian bidang mahasiswa bilang, kamu ini mau pelayanan atau mau kuliah? Lah, saya mau kuliah karena saya untuk pelayanan. Ini aneh di kampus. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar, cari kampus yang bisa off kampus. Jadi kampusnya bisa kuliah Senin sama Kamis gitu. Jadi selebihnya saya bantu pelayanan. Sampai hari ini saya tidak sendiri Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya datang bersama dengan calon istri saya. Ya, kami bertemu sudah cukup lumayan lama. Jika Tuhan mengizinkan, di bulan Maret kami akan melangsungkan pernikahan kami. Ya, dibantu doanya lah, walaupun nggak kenal, walaupun nggak dekat, doain aja nama Galvin lah gitu di doa Bapak Ibu Saudara, biar jadilah nikah. Biar corona kan vaksinnya lagi dibikin nih, tinggal dibagikan rata-rata semuanya. Bulan Maret kami akan melangsungkan pernikahan. Karena saya nggak langsung cinta sama calon istri saya ini, saya harus ada pendekatan. Ya, anak muda tau lah ya, PDKT. Kalau nggak PDKT nggak mungkin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu pernah pacaran pasti juga pernah PDKT. Nggak mungkin datang pacaran yuk, nggak mungkin. Itu pasti langsung ditolak. Ya, kalau saya waktu itu dulu nyamperin dia pacaran yuk, lu siapa? Gitu ya. Biasanya apalagi kalau cewek putih
bersih itu dia milih-milih. Apalagi saya kan agak-agak hitam, brewokan. Kan kalau pepatah orang zaman dulu, kalau cewek nyapunya nggak bersih, entah dapat pacarnya brewokan. Nah dia berarti ketahuan. Ya, dia dulu bilang dia nyesel nggak dengerin omongan mamanya katanya, dapat pacarnya brewokan kayak saya. Nah karena Bapak Ibu Saudara, karena cinta itu dimulai dengan yang namanya pendekatan. Oleh sebab itu kita juga harus melakukan pendekatan dengan Tuhan. Yang kita lakukan sekarang ini adalah cara bagaimana kita mendekati Tuhan, beribadah dengan firman. Akhirnya kita bisa mengetahui siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi kita nggak akan pernah tahu cara kerja Tuhan, kita nggak akan pernah tahu bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita kalau kita nggak pernah deketin Tuhan. Sama halnya dengan saya nggak akan tahu kesukaan dia apa, saya nggak tahu kesukaannya warna kesukaannya apa kalau saya nggak melakukan pendekatan. Bapak Ibu Saudara yang pernah pacaran pasti harus cari tahu. Pacar saya sukanya makan ini. Oh, pacar saya sukanya makan ini. Istri saya sukanya makan ini. Kita harus mengalami pendekatan dulu baru kita bisa mencintai. Nah, pada saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, tema saya adalah cintai Tuhan dengan sepenuh hati. Beda cinta atau kita mencintai dengan mencintai sepenuh hati. Itu ada dua hal yang berbeda. Mencintai itu cuma sekedar ya cinta bisa dibilang cinta kepada sesama, cinta kepada lawan jenis. Tapi berbeda dengan cinta yang sepenuh hati, yang didasari dari hati yang dalam. Pada pagi hari ini ada rencana Tuhan untuk kita semua yang hadir, mungkin yang menyaksikan online juga. Ada rencana Tuhan. Tuhan mau supaya kita mencintai Dia dengan sepenuh hati. Amin. Jadi kita belajar dari kesalahan Raja Salomo. Kita buka sama-sama di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara ayat ini, 2 kali Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Kalau kita bertemu dengan penampakan genderuwo atau kuntil anak, kuntil bapak, kuntil ibu, kita pasti akan merasa ketakutan. Tapi kan itu cuma imajinasi, lagi-lagi itu imajinasi. Iblis adalah bapa dari segala penipu. Dia bisa mengimajinasikan kemudian seolah-olah memproyeksikan itu ada. Pada kenyataannya tidak ada. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan menampakkan 2 kali pada Salomo, sehingga dia tahu bahwa Salomo ini tidak benar-benar mencintai dia, mencintai Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Salomo dipilih oleh Tuhan, bagaimana Salomo meminta meminta hikmah daripada kekayaan. Seolah-olah kalau kita lihat itu sepertinya cinta. Tetapi kalau misalkan mau dilihat lagi di ayat pasal 11 ayat ke-9 ini menyatakan bahwa hatinya menyimpang. Jangan biarkan penyimpangan ini terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kalau kita menyimpang dari Tuhan, artinya kita melepaskan sumber kehidupan kita. Jadi perlu diingat, melepaskan sumber kehidupan artinya sumber itu dengan kita lagi peroleh. Dan kalau kita mau melihat Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi alasan Salomo tidak sepenuhnya mencintai Tuhan, dan yang menjadi pelajaran untuk kita semua, bagaimana caranya supaya kita tidak menyimpang dari Tuhan dan mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Yang pertama, Salomo ini jelas, Salomo tidak mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ketiga. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya, hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Yang Salomo lakukan ini adalah seperti kemunafikan. Karena dia tidak mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Lihat, perhatikan Bapak Ibu Saudara, dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud. Siapa Daud? Ayahnya.
Jadi kehidupan Salomo itu hanya mengikuti ketetapan ayahnya. Kalau Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu bikin peraturan di rumah. Sampai di rumah jam 10. Enggak nyampe di rumah dikunci. Betul? Atau cuma saya doang yang diperlakukan seperti itu? Saya nggak tahu. Saya sih gitu. Jam 9 harus sampai rumah. Waktu zamannya dulu SMA. Nggak dikunci. Nah, ketetapan-ketetapan ini yang Daud lakukan, itu yang dicontoh, yang dilakukan juga oleh Salomo. Bukan karena dia melakukan itu karena mencintai Tuhan, tapi karena ketetapan-ketetapan Daud ayahnya, maka dia lakukan itu. Jadi hal yang dilakukan oleh Salomo ini adalah sebuah kemunafikan, seolah-olah kelihatan mencintai Tuhan. Mungkin ada di antara kita, saya selalu menggambarkan Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu menjadi dua bagian. Yang pertama, orang Kristen yang karena orang tuanya Kristen, dia ikut jadi orang Kristen. Kenapa dia ikut? Karena dari kecil dipaksa untuk sekolah minggu, suruh paksa remaja, suruh paksa pemuda. Akhirnya datang ke gereja cuma dengan keterpaksaan. Dia adalah orang Kristen yang karena orang tuanya Kristen. Yang kedua, dia orang Kristen yang memang benar-benar menerima Tuhan dalam hatinya, yang benar-benar merasakan Tuhan dan penasaran dengan Tuhan yang dia sembah. Nah, Salomo ada di golongan orang yang seolah-olah kayak orang Kristen yang karena bapaknya punya Tuhan, maka dia ikutin itu juga. Kita dari bagian mana? Apakah kita menjadi seorang pengikut Kristus yang karena orang tua kita Kristen? Atau karena saya benar-benar merasakan Tuhan dalam hidup saya, saya menerima mujizat Tuhan dalam kehidupan saya? Yang mana? Salomo merupakan orang yang munafik. Kata kasih, Bapak Ibu Saudara, setelah ditelaah dari bahasa aslinya, itu menggambarkan sebuah perasaan cinta atau kasih manusia pada umumnya terhadap orang lain. Jadi yang dia lakukan kepada Tuhan bukan karena dia mencintai Tuhan, tetapi karena dia mengasihi Daud ayahnya, maka dia lakukan itu. Bukan karena mengasihi Tuhan. Jadi Salomo tidak mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Yang ini yang harus kita catat. Jangan sampai kita tidak mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, karena nanti kita bisa menyimpang. Andai kata keadaan seperti ini sudah mulai terjadi, pandemi sudah mulai terjadi, perhatikan ekonomi menurun. Kemudian lagi-lagi kemarin baru aja hangat-hangat Omnibus Law yang ditentang oleh banyak buruh, yang padahal mereka belum baca 900 halamannya, pasal-pasalnya cuma karena hoax, akhirnya rame. Ekonomi semakin menurun, bahkan FAO kata Jokowi sudah bilang nanti akan ada kekurangan pangan. Makanya Jokowi sedang buat namanya tempat untuk cadangan padi. Jadi dunia ini semakin bergoncang. Ketika kita tidak mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, maka akan banyak orang Kristen yang akan meninggalkan imannya. Dan ini jangan sampai kita alami. Amin. Terus teguh berdiri. Oleh sebab itu, kenali Tuhan yang kita sembah. Andai kata saya tidak mengenal Tuhan yang saya sembah, saya nggak akan berdiri di sini hari ini, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak akan mungkin mempelajari Alkitab, menggali Alkitab. Saya akan terus berada dalam mimpi saya menjadi seorang pemain drum terkenal di band. Kenapa? Karena itu menjadi cita-cita saya. Boleh tanya Lorenzo, bagaimana saya main musik? Bukan kaleng-kaleng saya ini. Tetapi karena Tuhan panggil. Karena Tuhan panggil, saya nggak bisa buat apa-apa. Saya nggak punya mimpi untuk jadi seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Karena pengenalan yang benar akan Tuhan akan memperkuat dan memperteguh iman kita dalam kesulitan apapun. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan kita tidak mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau pacar kita, istri kita, atau suami kita bisa cintai mereka. Naikin tingkatnya. Cintai Tuhan lebih dari mereka. Karena Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Dia yang nomor satu. Dia gak pernah mau dijadikan nomor dua. Dia maunya nomor satu. Maka Yesus katakan ketika ada seorang pemuda datang kepada Yesus, Tuhan, saya mau ikut Tuhan,
Tapi bentar ya, saya pamitan dulu sama keluarga saya. Pamitan itu adalah hal yang baik, Bapak Ibu Saudara. Mengenai tata kerama itu hal yang baik, sopan. Tapi apa jawab Yesus? Sesungguhnya orang ini yang siap untuk melayani Tuhan tapi menoleh ke belakang, dia nggak layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Artinya Tuhan mau dinomorsatukan. Banyak orang Kristen nantilah ke gereja tak pindah ini. Sekarang saya mau jalan-jalan dulu, nyobain mobil baru, nyobain motor baru, mau jalan-jalan dulu. Kalau sebelum pandemi, sekarang pandemi udah nggak bisa kemana-mana. Kita harus mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Dia nggak mau dinomor duakan, dia mau dijadikan nomor satu, lebih dari keluarga kita. Jadi oleh sebab itu Bapak Saudara, belajar dari kesalahan Salomo. Salomo tidak mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Kemudian kalau kita lihat dari 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-6 dan ke-7. Ayat yang ke-6 dan ke-7 ini menyebabkan kenapa Tuhan murka sama Salomo. Ayat 6 sampai 7, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Seperti Daud ayahnya, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kekejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Kalau kita lihat mundur ke belakang, Tuhan sudah ngomong, kamu jangan bergaul dengan Bani Amon, dengan Bani ini, karena mereka akan menyesatkan kamu. Tetapi dia malah membangun satu bukit pengorbanan untuk dewa-dewa mereka. Ini yang membuat Tuhan marah. Ini yang membuat Tuhan rasa-rasanya kesel sama Salomo. Salomo tidak mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Dia tidak mengenal Tuhan dengan sama seperti Daud ayahnya. Dia melakukan kesalahan yang fatal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus akan berpisah dengan Petrus 3 kali, Yesus mengingatkan tentang kasih yang sungguh-sungguh kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi 3 kali. Sampai akhirnya Petrus sedih. Sepertinya kayak Tuhan gak anggap saya nih. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, benarkah kita mengasihi Tuhan? Apakah kehadiran kita pagi hari ini datang ke gereja cuma takut? Gak enak nih, nanti saya dibesuk sama Bapak Gembala nih, nanti saya ditanyain kenapa, udah saya datang aja. Atau kita memang benar-benar rindu. Di masa kondisi seperti ini kita butuh firman Tuhan untuk menjadi pegangan kita. Ekonomi yang semakin bergoncang, keadaan dunia yang semakin rusak. Bagus Saudara, saya mau katakan, dunia kalau semakin baik maka Alkitab bohong. Dunia akan semakin hancur. Kita payu katakan bahwa dunia itu akan hancur. Ketika hancur dan benar-benar drastis, barulah datang si antikris yang akan mengendalikan itu semua. Perhatikan, kalau kita tidak mengenal Tuhan yang kita sembah, kita mulai membiarkan kebiasaan dunia itu masuk dalam hidup kita. Sama seperti Salomo dipengaruhi keadaan dunia, sehingga dia membangun bukit pengorbanan. Kita mulai membiarkan kebiasaan dunia itu masuk dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi menomorsatukan Tuhan. Maka kita akan kehilangan iman kita. Kita udah gak lagi berpaut kepada Tuhan, sama seperti Salomo. Kalau kita lihat awal mula Salomo ketika dia ditunjuk sebagai seorang raja, apa Salomo yang mau minta? Saya minta hikmat Tuhan. Oh ya udah, kalau kamu karena kamu minta hikmat, kamu nggak minta harta kekayaan, oke saya kasih. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mulai membiarkan dosa dari mulai yang kecil sampai yang besar, kita lakukan ini terus, kita tidak lagi menomorsatukan Tuhan, maka kita nggak punya pegangan yang kuat itu. Kemudian kenapa Salomo yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa Salomo hatinya menyimpang dari Tuhan yang kedua? Karena hatinya Salomo telah terpaut karena cinta. Cinta secara nafsu, bukan cinta suci, bukan cinta yang yang seperti Tuhan kepada manusia. Kita buka dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang kedua. Ayat yang kedua di sini dikisahkan, ayat yang kedua, padahal tentang bangsa-bangsa itu yang tadi saya katakan, bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka, mereka pun jangan bergaul dengan kamu, karena sesungguhnya mereka mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Nah, hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta.
Hati-hati anak-anak muda, ya, kayaknya cukup banyak yang pelayanan anak-anak muda. Umur saya udah 30, tapi muka saya masih baby face, ya kan? Masih muda nih kelihatannya, masih baby face lah. Tapi ya nggak bisa dibohongin, umur 30 kaki ada aja yang sakit, uratnya ada kayak ketarik. Umur 30, nggak tahu lah, apa mungkin karena kurang olahraga, nggak tahu. Saya mau kasih tahu kepada anak-anak muda, kalau cinta, main cinta-cintaan, hati-hati. Ketika kita mulai mencoba mencintai seseorang, jangan pernah coba-coba. Karena kalau misalkan, aduh, sama yang muslim nih, cantik sih, coba deh, siapa tahu saya bisa tarik dia untuk jadi ke gereja. Hati-hati. Nggak taunya kita yang tertarik, kita yang sholat jadinya. Bukan dia yang beribadah, tapi kita yang sholat. Itu cuma salah satu contoh. Sama seperti Salomo nih. Salomo terpaut karena cinta. Makanya kalau misalkan kita lihat berapa gundik Salomo banyak. Itu kalau digilir 1 jam aja, nggak nemu. 1 jam loh, bukan 1 hari. Istrinya berapa banyak? Ini karena nafsu yang berlebih. Benarkah kita mencintai? Benarkah kita sungguh-sungguh benar yang namanya cinta itu? Atau cuma sekedar nafsu? Karena tak bisa dibedakan. Berbeda-beda tipis. Karena cinta dan jatuh cinta itu wajar memang, tetapi kesalahan Salomo pada kata terpaut ini menjadi seperti bucin, budak cinta. Salomo ini udah kayak bucin. Jadi dari kata aslinya, jadi kalau misalkan diterjemahkan bentuknya itu seperti kata sifat, sebuah peristiwa lampau yang telah dan sudah terjadi. Jadi Salomo ini sudah lebih dulu mencintai, baru dia mulai mencintai Tuhan. Jadi udah duluan dia mencintai bangsa-bangsa dilarang sama Tuhan, dia udah mencintai dulu. Baru setelah itu dia mulai mencintai Tuhan, seolah-olah mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Bukan Tuhan kehendaki, tapi apa kata Daud ayahnya, ketetapan-ketetapan ayahnya. Jadi ayat ini ingin menyatakan kepada kita bahwa tindakan Salomo ini secara sadar dia lakukan, dia mencintai bangsa-bangsa yang dilarang oleh Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, cinta membuat hati Salomo menjadi buta. Hati Salomo lebih terikat atau terpaut atau melekat pada kecantikan dan kemolekan tubuh perempuan-perempuan. Yang nggak bisa dipungkiri lah, Bapak kalau lihat SPG rokok yang pakai roknya segini, ya kan, jalan di pasar. Sekarang SPG rokok di pasar-pasar di jalanan. Om beli rokok om, dia begini. Nggak bisa dipungkiri, pasti kita lirik. Ya apa enggak? Bohong kalau enggak. Enggak lah, darah Yesus. Oh dia pakai muka lagi. Oh darah Yesus. Dibuka gitu. Nggak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena iblis lagi sedang mencari siapa yang bisa dimakannya. Kalau kita nggak hidup dengan ketetapan yang Tuhan berikan, kita nggak mempertahankan iman kita, kita akan jatuh. Sama seperti Salomo, dia jatuh, dia terpaut, jadi bucin, budak cinta, budak nafsu, sehingga Tuhan meninggalkannya. Salomo tahu tentang larangan itu, tapi hatinya menjadi tumpul sebab dia mulai tidak lagi bisa mengontrol rasa cinta itu. Saya dalam pelayanan di Kota Bumi, Bapak Ibu Saudara, banyak anak muda juga yang pelayanan. Dulu waktu saya pertama kali setelah bertobat, terus kemudian saya bantu pelayanan di sana, saya tahu orang-orangnya. Makin kesini, makin hilang, termasuk anak-anak mudanya. Masuk anak mudanya, udah saya nggak bisa pelayanan gini. Oh ya, oh saya nggak bisa pelayanan karena saya kerja. Oke. Andai kata dari 10, mungkin soal saya gambar dari 10 tinggal 5, setengahnya hilang. Dulu waktu saya masih pelayanan, penari tamborin itu ada. Sekarang udah nggak ada. Kenapa? Karena sudah menjadi budak dari segala sesuatu. Dulu waktu sekolah, wah saya akan melayani Tuhan, saya mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Begitu dapat kerja,
Kok saya nggak bisa pelayanan lagi? Saya udah kerja gini dan sebagainya. Keadaan yang sekarang, apalagi jangan, mungkin nggak tahu ya. Kalau di sini sih saya lihat pemain musiknya rambutnya cepak-cepak rapi lah gitu ya, kayak laki-laki. Kalau di gereja saya, karena saya baru tegur, rambutnya potong dong. Oh ya udah, kalau gitu saya nggak bisa pelayanan. Cuma karena rambut yang sangat tak ngerti lah, saya juga mikirnya gimana. Rambut panjang padahal kan banyak makan sampo, boros. Kalau kayak gini, cuma di sini doang disampoin. Tapi itu yang terjadi. Dilema yang terjadi sekarang ini cuma karena hal sepele dia bisa meninggalkan Tuhan. Cuma karena hal sepele kita bisa meninggalkan Tuhan. Apalagi sekarang pandemi lagi terjadi, ekonomi terjadi, PHK di mana-mana terjadi. Kalau kita nggak bisa memperkuat iman, kita nggak mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita akan tergerus dan mulai meninggalkan Tuhan. Sama seperti Salomo. Salomo menjadi pembelajaran. Kenapa Alkitab isinya bukan hal-hal yang baik-baik aja, tetapi ada juga Salomo yang istrinya begitu cibun, dimasukin ke sini sebagai pembelajaran untuk kita, supaya jangan kita ikutin hal yang kayak gini. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari perkuat iman kita supaya kita tetap berdiri teguh ketika Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Apapun ekonomi yang terjadi sekarang ini, anak Tuhan pasti akan dipelihara. Nah, dia pegang janjinya. Janji Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Janji Tuhan, dia akan memelihara kita. Janjinya. Burung di udara pun gak ada yang tiba-tiba jatuh. Dia pelihara. Apalagi yang kita mau mempertanyakan keluar biasaan Tuhan, kemujizatan Tuhan yang sampai hari ini kita masih terima. Pandemi udah ada di Indonesia, banyak orang meninggal, banyak orang yang positif. Sampai hari ini kita masih belum terjangkit, tidak terjangkit dalam nama Yesus. Amin. Oleh sebab itu, nyatakan iman kita kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan sebuah penyembahan kita kepada Tuhan. Kita menyatakan ku bersyukur padamu Tuhan. Kita mau tinggikan namanya, karena Allah yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Sampai hari ini penyertaan Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu yang
mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita, melebihi apapun, melebihi keluarga kita, istri kita, anak kita, karena Dia mau untuk dijadikan nomor satu dalam hidupmu. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dia ada, Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia terus menyertai kita sampai kapanpun Dia menyertai kita. Tugas kita cuma satu: pertahankan imanmu kepada Tuhan. Berdiri teguh, jangan berpaling seperti Salomo yang tidak lagi mencintai Tuhan karena keterikatan dunia. Pagi hari ini firman Tuhan nyatakan, perkuat imanmu. Jangan takut dengan keadaan dunia sekarang ini. Jangan getar dengan keadaan dunia yang semakin hancur ini, tapi tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Mari nyatakan imanmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tinggikan dirimu, mengatasi lagi. Cintai Tuhan lebih daripada sekarang. Silakan dulu, puji Tuhan. Sangat enak firman-Nya, saya sampai lupa untuk umat yang setia. Puji Tuhan. Ya, terutama kami jemaat Tuhan yang sediakan mengucap terima kasih Pak Pendeta Taufik Leonardo. Kami bersyukur, saudara, kami ketemu Dewi dari udara. Saya belum kenal. Beliau itu lahir saya bertobat. Tahun 90 ya saya. Jadi luar biasa. Harusnya saya bermati tahun 2016. Doa masih sediakan supaya saya bisa ketemu kesaksian ini. Firman Tuhan yang telah membangkitkan kita. Saya sangat beruntung bahwa saya punya Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya, shalom saudara, pengumumannya untuk minggu depan jam ibadah tetap dukung doa dan kita bisa tinggalkan 2 kali ibadah. Nah, saya lihat banyak yang nggak datang hari ini. Ya, saudara, kita bersepakat sehati kita berdoa pada Tuhan supaya Tuhan buat satu mujizat tanda bahwa benar Tuhan mengasihi umatnya supaya dunia banyak bertobat. Amin. Kalau Tuhan selesai sediakan gedung ini buat kita, dan dalam waktu kemarin zaman corona kita bisa melunasi pembayaran cicilan di gedung ini.
kalau lagi udah keluar. Semua adalah kemurahan Tuhan. Saudara tahu saya miliki apa di dunia? Saya miliki Yesus. Dia mengatakan dari ayatnya itu pendeta miskin. Itu termasuk saya. Di dunia saya orang miskin. Saya nggak bisa buat apa-apa. Tapi Tuhan saya bisa buat segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Tuhan mungkin segala-galanya. Amin. Saudara, saya berkati. Shalom semuanya. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat melayani Tuhan. Dan berkati. Shalom semuanya. Mari kita sama-sama siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita sama-sama bersatu hati dalam doa. Kita akan memberikan persembahan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala yang bagi istimewa Bapak. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biar kiranya Bapak Kau yang memberkati Tuhan persembahan kami. Kau yang suci kudus dan Tuhan persembahan kami Bapak. Dan persembahan ini dapat memperluas kerajaan di tempat ini Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan setiap tangan yang memberikan persembahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih dan namamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pada siang hari ini. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Bapak yang berlimpah dalam hidup kami. Daripada kami ini pada pagi hari ini kami nyatakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapak. Oh terima kasih Bapak kiranya Engkau tambahkan hikmat marifat Tuhan kepada hamba-Mu Bapak yang baik. Biarlah senantiasa Tuhan Roh Kudus-Mu yang baik itu menuntun setiap kehidupannya. Berkati Bapa, pelayanannya, berkati setiap aspek kehidupannya Bapa. Bahkan rencana mereka ke depan Engkau Allah yang mendahulunya sehingga nanti berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kemanapun hamba-Mu Engkau utus. Di situ pertobatan besar-besar akan terjadi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Oh Bapak Rudi, Bapak kiranya Tuhan kekuatan yang daripada alam turun atas hamba-Mu Tuhan. Oh kesehatan yang sempurna untuk mengembalakan kami di tempat ini Bapak yang baik. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas gembala kami yang Kau utus bagi setiap kami Bapak, untuk menjadikan kami domba-domba yang gulita di hadapan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan gembala ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati istri, anak, mantu, seluruh keluarga besar yang Kau tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba. Terima
Bapa untuk setiap pekerjamu yang bekerja pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang menyediakan mahkota kehidupan bagi setiap kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, begitu pun sidang jemaat-Mu yang sudah setia datang beribadah pada pagi hari ini. Kiranya ya Tuhan, yang lemah Kau kuatkan, yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang berat sudah Kau beri kelegaan Tuhan, dan yang miskin sudah Kau berkaya Bapa. Apapun Tuhan keberadaan setiap kami Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Begitupun sidang jemaat-Mu Tuhan yang beribadah di rumah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang tak terbatas itu sanggup menjangkau seluruh kehidupan mereka. Engkau memberkati mereka Oh Tuhan, dengan berkat-Mu yang berkelimpahan, kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan gereja ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau berkati program yang ada Bapa, perbendaharaan Tuhan. Kiranya Engkau berkati Bapa, agar seluruh operasional gereja ini berjalan sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Bapa untuk keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Kiranya Engkau berkati Tuhan, sehingga berkat itu boleh mengalir ke semua bangsa Bapa, khususnya bangsa kami, bangsa Indonesia Bapa yang baik. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami Tuhan pertaruhkan Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya belas kasihan-Mu memulihkan Indonesia ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hanya nama-Mu, hanya kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan Indonesia Bapa yang baik. Sekalipun langit dan bumi berlalu ya Tuhan, tetapi firman-Mu tidak akan berlalu, kuasa-Mu tidak akan pernah berlalu Tuhan, untuk memulihkan Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami serahkan sepenuhnya Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang terjadi di bangsa kami ini Bapa, semuanya Tuhan dalam sepengetahuan-Mu, tidak ada yang telanjang di hadapan-Mu. Oh, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, semua telanjang, dan kami hanya berserah kepada-Mu untuk bangsa Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang sanggup memulihkan Indonesia Bapa yang baik. Kau berkati pemerintahan tertinggi hingga terendah dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah Tuhan yang memberkati setiap pemimpin-pemimpin. Kiranya hikmat yang daripada-Mu Tuhan turun atas pemimpin kami, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil itu hanya berasal dari Engkau untuk pemulihan Indonesia Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan Tuhan CPD Banten YPH di dalam tangan kuasa-Mu. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang melayani di Banten ini, satukan hati mereka di dalam Engkau, agar di dalam Engkau Bapa Banten ini Bapa dituai untuk kemuliaan nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Polres Parades ke dalam tangan kuasa-Mu, di mana kami boleh bebas beribadah di tempat ini Bapa yang baik. Kami percaya Bapa, dengan pujian, doa pujian yang kami naikkan di tempat ini Bapa, Polres Parades ini akan dituai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Inilah doa kami, permohonan kami, sujud kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya ya Tuhan, Kau Allah yang dapat menyempurnakannya, sebab Engkau Allah yang berkuasa, bahkan melakukan jauh dari apa yang kami doakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebelum kami Tuhan, terlalu kami mau pulang ke tempat kami masing-masing, kiranya iring kami dalam perjalanan kami. Setiap roh kecelakaan kami mau tolak kuasa itu di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan meninggalkan kami dengan tak kurang sesuatu apapun, dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing, dengan damai sejahtera sukacita yang
Shalom saudara, kita tiba waktunya Tuhan memberkati kita. Kita semua sudah berkata firman, kita akan pulang bawa berkat dari Tuhan Yesus spesial bagi setiap kita yang cinta Tuhan. Amin. Baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Mari kita angkat dua tangan dengan rendah hati, kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sirai wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapi wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah terima berkat kasih sayang dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus yang bertambah-tambah, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Mulai hari kita terima berkat Abraham, Ishak, Yakub yang dijanji Tuhan melalui Yesus yang kita terima hari ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, yang beriman, yang sudah terima berkat ini sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Kalau saudara Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan.